Hari ini kenapa keluarga kita, anak kita, istri kita, orang kampung kita, negeri kita, hari ini agama keluar dalam kehidupan mereka, amal keluar dalam kehidupan mereka, perempuan-perempuan mereka keluar rumah tanpa hijab. Anak-anak kita hari ini, generasi kita, pemuda-pemudi kita, mereka lebih suka di diskotik, di bar, di karaoke, di kasino, di kafe. Kenapa? Mereka tinggalkan dakwah, bapaknya meninggalkan dakwah, ibunya meninggalkan dakwah, anaknya meninggalkan dakwah, jiran tetangganya meninggalkan dakwah, pemimpin dia meninggalkan dakwah. Hari ini kan dakwah ditinggalkan, agama keluar dalam kehidupan kita. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Hari ini suami-suami mereka pening pak, rusuh, pening, mabuk, melihat perangai istri tak sembahyang, suka berlawan, suka keluar rumah, nggak taat. Kenapa? Siapa yang salah? Yang salah adalah kita suaminya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinan. Amir pemimpin dalam satu rumah tangga adalah kita, ayah, suaminya, ya amir pemimpin satu rumah. Kalau istri kita tidak taat, lihat diri sendiri pak. Ibda bin nafsi, dimulai dari diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perintah yang pertama sekali, dakwah yang pertama sekali Allah perintahkan kepada diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi perintah dakwah yang pertama sekali adalah diri sendiri, ibda bin nafsi. Diri kita sendiri mau kita ajak kepada Allah. Diri kita dulu, baru istri, baru anak-anak kita, baru ahli keluarga kita. Alim ulama katakan Maulana Qasim rahmatullah alaih ketika istimewa Jazirah Arab di Qatar 2014, ketika itu kami sedang berada di sana. Istimewa Jazirah Arab bulan April. Maulana Qasim bayangkan dan Nizamuddin sudah katakan 6 tanggung jawab setiap orang Islam. Kita orang-orang beriman, orang Islam 6 tanggung jawab dakwah. Pertama sekali diri sendiri. Yang kedua ahli keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diri sendiri, ahli keluarga. Dua. Satu ayat, dua perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu dari siksa api neraka. Dua. Yang ketiga, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekat. Satu randi, satu marga, satu suku, bibi, tante, paman, bahkan kata ulama, jiran tetangga kita kiri kanan depan belakang adalah kerabat terdekat. Mesti kita dakwah mereka, mesti kita sampaikan agama kepada mereka. Wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekat. Tiga. Yang keempat, litunzira ummal qura wa man haulaha, dan berilah dakwah, berilah peringatan kepada ummal qura. Ini perintah Allah kepada Nabi, kepada sahabat, untuk menyempurnakan dakwah, untuk mengajak orang-orang Mekah beriman kepada Allah, untuk mengajak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, untuk beriman kepada Allah, untuk masuk dalam Islam. Litunzira ummal qura, perintah Allah kepada Nabi, kepada sahabat, untuk berdakwah di kota Mekah. Di mana kita tinggal? Di Kabupaten Siak, kecamatan mana, kelurahan mana, di mana kita tinggal? Di Bangkinang, di Mekaris, di Merati, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Solo. Di mana kita tinggal? Litunzira ummal qura, buat dakwah. Di mana kita bermakomi? Ini dalil pak. Alim ulama katakan, masyayikh kita kata dalil pak. Daulah satu menghidupkan taklim di masjid setiap hari. UMM, usaha memakmurkan masjid, puas setengah jam. Ini dalil. Litunzira ummal qura, buat dakwah. Di mana kita berdomisili, di mana kita tinggal, di mana makomi kita buat dakwah. Empat. Yang kelima, wa man haulaha, dan negeri-negeri atau penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya.
Ini dalil kata manfaat jauhlah dua. Kita keluar ke marhala musola masjid yang ada di tetangga kampung kita, masjid di luar halqah, di luar marhala kita, di luar kecamatan kita, di luar kabupaten kita, di tunggara ummal qura wa man haulaha, dan negeri-negeri atau penduduk-penduduk yang ada di sekelilingnya. Bapak tinggal di Kabupaten Siak, keluar buat dakwah ke Kabupaten Bengkalis, ke Dumai, ke Duri, ke Pelalawan, Inhu, Inhil, Rohul, Rohil, Meranti, buat dakwah. Kita tinggal di Pekanbaru, buat dakwah ke Sumbar, buat dakwah ke Palembang, ke Jambi, ke Bengkulu, ke Kepulauan Riau. Di mana kita tinggal, tetangga-tetangga, negeri tetangga, penduduk tetangga, kita sampaikan agama kepada mereka. Dalil litunzir ummal qura wa man haulaha, dan negeri-negeri penduduk yang ada di sekitarnya kita buat dakwah kepada mereka. 5. Yang terakhir, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalil kita buat dakwah keliling dunia, bukan hanya ke India, bukan hanya ke Pakistan, bukan hanya ke Bangladesh, bukan hanya ke Malaysia. Ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ngapain? Buat apa? Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak orang kepada ma'ruf, mencegah orang pada munkar. Wa tu'minuna billah, baru Allah Ta'ala akan sempurnakan iman kalian. Allahu Akbar. Jangan ragu dengan dakwahnya, Pak. Dakwah ummul ibadah, dakwah induknya seluruh ibadah, dakwah ummul hasanah, induknya seluruh kebaikan. Hari ini kenapa keluarga kita, anak kita, istri kita, orang kampung kita, negeri kita, hari ini agama keluar dalam kehidupan mereka, amal keluar dalam kehidupan mereka, perempuan-perempuan mereka keluar rumah tanpa hijab. Anak-anak kita hari ini, generasi kita, pemuda-pemudi kita, mereka lebih suka di diskotik, di bar, di karaoke, di kasino, di kafe. Kenapa? Mereka tinggalkan dakwah, bapaknya meninggalkan dakwah, ibunya meninggalkan dakwah, anaknya meninggalkan dakwah, jiran tetangganya meninggalkan dakwah, pemimpin dia meninggalkan dakwah. Hari ini kan dakwah ditinggalkan, agama keluar dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada jalan lain, Pak. Satu-satunya solusi, satu-satunya cara untuk mengembalikan umat kepada agama sempurna, supaya umat kembali kepada Allah, kenal dengan Allah, takut dengan Allah, buat dakwah. Apa itu dakwah? Bergerak. Alam ya'tikum nadhir, apakah tidak pernah datang utusan kami kepada kalian? Al-Quran, Pak. Al-Mulk ayat 8. Ini bukan satu ayat, ada beberapa ayat. Alam ya'tikum nadhir, ada beberapa ayat Al-Quran. Surah Al-Mulk ayat 8, ingat. Alam ya'tikum nadhir, ini perkataan siapa? Ini pertanyaan malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka kepada ahli neraka. Malaikat penjaga neraka pun mereka tak habis pikir, kok bisa masuk neraka manusia. Kenapa? Nabi, ratusan ribu nabi dihantar kepada mereka, disambung oleh sahabat, 124.000 sahabat dihantar kepada mereka. Tabiin, wali-wali Allah, karkun, pekerja-pekerja agama, para ahbab di akhir zaman telah ketok pintu mereka, telah mendatangi mereka, telah buat daulat kepada mereka, telah buat UMM kepada mereka. Alam ya'tikum nadhir, kenapa kalian masuk dalam neraka ini, kata malaikat Zabaniyah. Apakah tidak pernah datang utusan kami kepada kalian? Alam ya'tikum nadhir. Ibu-ibu yang mulia, sekali lagi ibu-ibu tidak akan paham dengan agama kalau kita hanya dengarkan ceramah, duduk dalam bilik-bilik pengajian, ikut dalam arisan-arisan, ikut dalam tablik-tablik akbar, dengarkan ceramah-ceramah hebat. Demi Allah, wallahi kita tidak akan paham dengan agama. Supaya kita paham dengan agama, buat pengorbanan, korbankan harta, diri, waktu, pikiran, dan perasaan kita. Bergerak dengan Allah, tinggalkan rumah kita, tinggalkan kantor kita, tinggalkan sawah ladang kita, berpisah dengan bayi kita, berpisah dengan anak kecil kita, bahkan anak kita masih bayi, masih netek dengan kita, tinggalkan mereka. Duit tidak cukup, duit tidak ada, masalah banyak. Berangkat dengan Allah dengan cara seperti ini, bermujahadah. Walladzina jahadu fina lana liyannahum subulana, dengan cara bermujahadah, tekan nafsu, bersusah-susah, berpahit-pahit, menetes air mata, darah bahkan tertetes. Dengan cara seperti ini Allah bukakan jalan-jalan hidayah. Walladzina jahadu fina lana liyannahum subulana, dengan cara kita bermujahadah Allah bukakan jalan-jalan hidayah. Alim lama katakan pasti
12 kali Allah bukakan jalan hidayah kalau kita bermujahadah. Ibu yang mulia, sudah jelas solusi supaya kita bisa kembali kepada Allah, kita keluar dari Allah. Kepentingan yang pertama sekali ibu-ibu keluar dari Allah Ta'ala, ini perintah Allah. Bapak jangan ragu lagi Pak dengan program surat. Kenapa kita ajak istri kita? Ya, satu orang mufti ketika jual surat, mungkin ini Bang Hermani dulu di Panam. Mungkin bapak-bapak yang masih mungkin pernah duduk, mungkin Pak Haji, orang tua kita Pak Haji Khalid Ali mungkin pernah duduk. Mufti kita Bayan dalam jual surat di Panam dulu di pondoknya Maulana Hamdan. Beliau katakan, kenapa perempuan-perempuan yang kita ajak keluar? Apa kepentingan istri kita, perempuan-perempuan kita, anak gadis kita, keponakan kita, bibi kita, adik kita, kakak kita, mertua kita, ibu kita diajak keluar. Sekarang arahan diminta oleh masyayikh kita hadir di kita boleh bawa bibi keluar, adik perempuan, keponakan yang keponakan kandung, tante kita, mak kita, mertua kita, bawa keponakan kita, bawa mereka keluar dari Allah Ta'ala. Kepentingan yang pertama kata mufti adalah ini perintah Allah. Kenapa ibu keluar? Bukan karena suami, bukan karena dipaksa oleh suami, bukan karena diancam oleh suami. Kenapa ibu udah keluar? Kenapa ibu masih keluar dengan Allah 3 hari, 15 hari, 10 hari, 2 bulan? Kenapa? 4 bulan, 5 bulan? Masya Allah, di luar negeri Pak, di luar negeri, India, Pakistan, Musrat sudah ada yang keluar 4 bulan, 5 bulan, bahkan 7 bulan. Indonesia belum lagi. Dan sekarang Malaysia, kemarin hari kita sudah berikan tertib kepada Malaysia untuk seumur hidup. Indonesia belum lagi. Kenapa? Indonesia masih ange-ange, dingin dakwah. Hati kita belum bulat dengan dakwah. Iunda. Malaysia kemarin sudah diputuskan oleh hadraji kita, mereka sudah diberikan tertib seumur hidup. Nggak pulang-pulang ya Pak. Ini tertib siapa? Tertib akhir zaman, tertib ulama tabligh yang dibuat-buat itu bukan, ini tertibnya Al-Quran. Bapak tengok Al-Quran, kalau saya tidak silap At-Taubah 40 Bapak 1, infiru khifafan wa siqalan. Ya, At-Taubah 40 atau 41. Lihat, infiru khifafan wa siqalan. Berangkatlah di jalan Allah dalam keadaan sempit dan lapang, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kaya berangkat, miskin berangkat, sakit berangkat, sehat berangkat, tua berangkat, muda berangkat. Infiru khifafan wa siqalan. Ini perintah Allah, tertib dari Allah, tertib Al-Quran. Keluar dari Allah, bukan sempurnakan tabakut dulu, cukupkan bekal kita dulu, cukupkan bekal anak istri kita, cukupkan bekal yang mau kita bawa. Bukan, ini bukan tertib Al-Quran. Ini tertib karena iman kita masih lemah. Kalau ada tuntas skill di markas Pak, satu jemaah ditafakut untuk berangkat 4 bulan jalan kaki. Satu orang ditafakut ternyata duitnya 100.000. Kata tuntas skillnya, kau main-main kalau enggak pulang kau, enggak boleh keluar. Masa kau keluar 100.000 enggak cukup tafakut kau? Ini enggak cocok jadi tuntas skill, pecat jadi tuntas skill. Yang layak jadi tuntas skill tafakut Pak yang punya rohani, bukan ahli laptop, bukan ahli komputer, bukan tulisannya bagus, bukan, yang punya rohani. Makanya tim tafakut di markas tidak bisa anak lajang. Kenapa? Dia belum pernah merasakan pahit dan getir dia berpisah dengan anak, berpisah dengan istri. Ketika dia mau berangkat, istrinya menjadi, bang, abang mau berangkat ini, sewa rumah mau datang, duit tidak ada, beras tidak ada, abang mau berangkat. Anaknya pun menjadi, abi mau keluar. Anak dan istri menjadi, dia belum pernah merasakan. Ini tidak layak jadi tim tafakkur. Maka ibu-ibu melihatkan Allah Ta'ala, maka kepentingan yang pertama sekali ibu-ibu diajak keluar, ini perintah Allah. Mana dalilnya? Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang iman, laki-laki dan perempuan, masuk kalian dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara sempurna. Alim ulama mengatakan menyempurnakan agama sendiri hukumnya wajib. Mana dalilnya? Al-Qur'anul Karim.
Lalu dengan cara apa supaya sempurna agama dalam kehidupan ibu-ibu? Caranya satu, buat dakwah, tabligh, keluar di jalan Allah. Tidak ada jalan lain. Ada melakukan Allah Ta'ala. Allah katakan Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan buat dakwah, ucapkanlah perkataan yang baik. Apa juga dakwah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah. Siapakah lagi perkataannya yang lebih baik daripada perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Kalau kita buat dakwah, ketika ibu bergerak menggunakan harta, bawa diri, bawa waktu kita bergerak dengan Allah, jumpai umat, berkeliling, berdaulah, mendatangi umat, Allah akan islahkan diri kita. Yuslih lakum a'malakum. Kenapa di sini kalimatnya a'malakum? Kenapa tidak imanakum? Kami akan perbaiki iman kalian. Mufassir katakan, kenapa di sini kalimatnya a'malakum? Kalau amal kita sudah Allah betulkan, kalau amal kita sudah Allah perbaiki, berarti iman kita sudah betul, muamalah kita sudah betul, muasabah kita betul, akhlak kita pasti sudah betul. Kenapa? A'malakum di sini maknanya agama sempurna, imaniyat, ubudiyat, muamalah, muasabah, akhlak. Siapa saja yang buat dakwah, bergerak, berkorban, harta diri waktu, Allah tak akan islahkan diri mereka. Jangankan orang baik-baik, ada di kita bayang kemarin ahli pendosa, ahli maksiat, kalau mereka datang kerja dakwah, Allah akan muliakan mereka sebagaimana Allah muliakan para sahabat. Seperti apa keadaan sahabat dulu sebelum mereka Islam, sebelum mereka buat dakwah? Nauzubillah, ada kan mereka kubur hidup-hidup, istri mereka jual, anak perempuan mereka jual, mereka tolong bertelanjang di Ka'bah, mereka saling bermusuhan, membunuh, memakan bangkai, memutuskan silaturahim. Tetapi ketika sahabat masuk Islam, adik melakukan Allah Ta'ala. Kita sebagai orang Islam, kita mengamalkan Islam, bukan sekedar masuk ke Islam, tetapi sahabat mengamalkan Islam dan mereka buat perjuangan di Islam, mereka dakwahkan Islam, maka Allah muliakan mereka. Ibunya mulia, ini pentingnya kita ajak. Kenapa? Perintah Allah. Yang kedua, kenapa istri kita diajak keluar? Kenapa ibu penting keluar dari Allah? Tanggung jawab dakwah, laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qul hadhihi sabili ad'u Allah fa'anzir asiratakal aqrabin. Ada mengatakan Allah Ta'ala, Muhammad Yusuf Rahmat Muhammad Zakaria katakan lebih kurang 60 ayat pada tulisan kitab Fadhil Amal, 60 ayat Al-Quran dalil perintah Allah untuk kita buat dakwah. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, hendaklah mereka saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu. Dan urusan apa? Bukan urusan kedai, bukan dalam urusan kebun, tetapi urusan dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjasama yang pertama sekali yang Allah kehendaki kepada laki-laki dan perempuan, suami dan istri, ada bekerja sama urusan dakwah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ibu diajak keluar? Ditanggung jawab kami. Bapak berapa orang punya istri? 4. Bapak punya tanggung jawab menyelamatkan agama istri bapak yang 4 orang. Bukan kasih makanannya. Istri bertambah tapi agamanya tidak pernah kita perbaiki, tidak pernah kita perhatikan. Judulnya menunjukkan sunnah bohong gitu, bukan menunjukkan sunnah nafsu. Satu orang suami dia punya 3 perkara. 3 perkara yang mesti ditunaikan oleh satu orang suami kepada istrinya. Pertama, kewajiban. Yang kedua, tugas. Yang ketiga, tanggung jawab. Apa kewajiban satu orang suami kepada istrinya? Berikan makan zahir kepada istri. Kalau bapak mampu memberikan makan kepada istri 3 kali, 2 kali sehari, bapak telah bersedekah kepada istri bapak. Tapi kalau bapak cuma mampu memberikan makan kepada istri sekali dalam sehari, telah gugur kewajiban bapak dan bapak tidak berdosa. Dalam agama Islam, kewajiban satu orang suami memberikan makan zahir kepada istri sekali dalam sehari. Kewajiban satu orang ayah memberikan makan zahir kepada anak-anaknya sekali dalam sehari. Mana dalilnya? Nabi tidak pernah makan 2 kali dalam sehari. Bid'ah yang pertama sekali yang akan datang kepada umatku, kata Nabi, umatku makan 2 kali dalam sehari, lebih 1 kali makan dalam sehari. Ini bid'ah yang pertama.
Ada melihat kewajiban satu orang suami kepada istrinya, berikan makan zahir. Yang kedua, tugas. Apa tugas satu orang suami kepada istrinya? Berikan kenyamanan, keamanan, ketentraman kepada istrinya. Dengan cara apa? Buatkan tempat tinggal, rumah, tempat berteduh dari hujan, dari terik panas matahari, dari lindungan laki-laki yang bukan mahramnya, dari terkaman binatang buas. Ini tugas kita. Berikan kenyamanan, berikan keamanan kepada istri kita. Buatkan tempat tinggal. Tidak perlu rumahnya lantainya granit, dindingnya granit, dari beton, tidak perlu. Kalau kita mampu bapak buat rumah lantainya tanah, dindingnya pelepah kelapa, pelepah sawit, atapnya daun sawit, daun rumbia, tidak berdosa. Bapak tidak akan dituntut Allah dikubur di masyar. Satu orang suami dia tidak bisa, tak mampu membikinkan rumah yang layak untuk istrinya, tidak ada tuntutan di para masyar. Yang ketiga, tanggung jawab. Boleh bapak keluar nanti, bapak tanya dengan orang-orang Islam yang jumpa, apa tanggung jawab satu orang suami kepada istri? Oh, tanggung jawab saya kasih makan, minta jalan-jalan, ya bawa jalan-jalan, minta gelang, belikan gelang, minta kalung, belikan, minta rumah, bikinkan rumah, minta mobil, belikan mobil. Apa kewajiban bapak kepada istri bapak? Ya kasih makan, belikan baju, bikinkan rumah, minta motor, belikan, minta mobil, belikan, minta jalan, bawa. Apa tugas bapak kepada istri bapak? Ya beri makan, belikan pakaian, bikinkan rumahnya, ajak dia jalan-jalan, minta harta, kasih harta, minta mobil, belikan mobil. Hari ini orang Islam, kita sebagai suami, hampir 100% hari ini para suami, para laki-laki yang memiliki istri, mereka belum memahami tanggung jawab saya kepada istri saya itu apa. Banyak hari ini Pak, subhanallah, na'udzubillah, suaminya ahli masjid tapi istrinya Pak tidak sholat. Bapaknya haji dia berkali-kali ke Mekah tapi anaknya tak pernah di masjid. Bapaknya full sunnah, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, tapi istrinya masih bertelanjang. Kewajiban tidak akan ditanya nanti dikubur di padang mahsyar. Tugas tidak akan ditanya dikubur di padang mahsyar. Apa yang akan Allah tanya kepada kita? Tanggung jawab. 3 perkara yang akan menuntut kita di padang mahsyar: amanah, silaturahim, Al-Quran. Amanah, silaturahim, Al-Quran. Apa itu amanah? Amanah istri, anak, harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Betul ini amanah. Tetapi amanah yang sebenar-benarnya amanah kata Nabi adalah agama. Bapak sudah berapa tahun dengan istri bapak? Sudah berapa tahun, maaf, bapak tidur seranjang dengan istri bapak? Sudah pernah bapak dengarkan bacaan Al-Fatihah? Sudah pernah bapak betulkan cara wudhu dia, istighfar dia, ruku dia, sujud dia, qiyam dia, berdiri dia, bacaan surah dia, wudhu dia, istighfar dia? Sudah pernah bapak perbaiki? Sudah pernah bapak betulkan bacaan Al-Quran dia? Dia akan tuntut kita nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar satu orang suami masuk surga. Kita nih Pak, satu orang laki-laki akan dikejar, akan dibunuh oleh 4 orang perempuan nanti di padang mahsyar. Ibu kita, istri, anak perempuan, saudara perempuan, wajib 4 orang perempuan wajib menuntut, wajib untuk membunuh kita, wajib untuk mengejar kita nanti di padang mahsyar. Ibu kita, istri, anak perempuan, saudara perempuan. Apa yang akan mereka tuntut? Agama. Sudah pernah bapak ajak adik, kakak perempuan untuk ikut dalam kerja dakwah, buat pengorbanan? Ibunya sudah diajak, istrinya sudah diajak, anak perempuan sudah diajak untuk memperjuangkan agama, mereka akan tuntut kita nanti. Maka ibu-ibu yang melakukan Allah, ini alasan ibu-ibu diajak keluar. Yang pertama sekali perintah Allah, yang kedua tanggung jawab dakwah, laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Yang ketiga, 3 perkara yang mesti ditunaikan oleh satu orang suami ibu kepada ibu-ibu: kewajiban, tugas, dan tanggung jawab. Kewajiban, tugas dikubur di padang mahsyar, tidak akan Allah tuntut, tidak akan Allah tanya. Apa yang akan Allah tanya nanti di padang mahsyar? Ada tanggung jawab, yaitu agama. Dan kata alim ulama, pancang dunia, baik dan buruknya negeri bergantung kepada wanitanya. Ketika satu orang wanita mereka tak punya fikir agama, mereka tak punya kerisauan agama, tak punya jazbah agama, semangat agama, tak mengamalkan agama, tak cinta dengan agama, mustahil anak keturunan dia akan dia didik kepada agama. Kami sudah berapa kali menghadiri jurus masturat Pak, maaf ya, yang sampai terjadi di Syiah. Jurus masturat diadakan, yang hadir berapa Pak?
diadakan 4 pasang. Juru Masrur diadakan berapa yang ada? 5 pasang. Hari dasar semangat kita untuk beragama semakin hari semakin berkurang. Hari semangat kita berkorban untuk agama, memperjuangkan agama semakin hari semakin berkurang. Maka ibu-ibu yang mulia, tidak ada lain solusinya ibu catatkan nama. Maka bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, tertib ibu taskil dalam, tidak ditanya lagi Pak, tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana tertib ibu taskil tadi sudah dibagi, yang taskil luar negeri jauh dan IPB 1 orang, taskil 40 hari 1 orang, taskil 10 hari atau 15 hari 1 orang. Nah, ibu tafakkur, ibu-ibu yang datang dalam majelis ini yang sudah 3 kali 3 hari langsung dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka 10 hari 15 hari. Jangan tanya lagi, ibu keluar bu, kapan ibu keluar? Keluar ibu, tidak ada ditanya lagi. Ini arahan tertib yang diminta oleh masyayikh kita. Maka ibu-ibu yang sudah pernah 3 hari 3 kali masturat langsung dicatatkan namanya untuk berangkat 10 hari dan 15 hari, langsung minggu dan bulan ya kapan. Ibu-ibunya ini jurnal surat 6 bulan yang 6 bulan ke depan. Maka kita akan bentuk jemaah dari sekarang. Ini yang kita follow up nanti, yang kita kejar, yang kita usahakan supaya jemaah betul-betul berangkat. Dan kemudian ibu-ibu yang sudah 10 hari 15 hari langsung masukkan jemaahnya ke dalam kerangka jemaah 40 surat. Yang sudah 40 surat dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka India, Pakistan, Bangladesh. Yang sudah ke India, Pakistan, Bangladesh, ibu-ibunya langsung dimasukkan namanya ke dalam jemaah rangka negara jauh. Ibu silakan, kami beri waktu lebih kurang 10 menit untuk taskil. Setelah itu kita bayan yang kedua, bayan makomi surat. Bayan makomi surat tidak kalah penting daripada bayan taskil. Inilah bayan inti sebenarnya. Apa-apa persiapan amal yang mesti ibu buat selama ibu berada di makomi. Hari ini kaum perempuan, kaum surat, mereka tak tahu apa amal makomi mereka di makomi mereka, sehingga mereka lemah, sehingga mereka dingin, sehingga semangat mereka. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.